Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh-teteh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sama-sama membacakan Alhamdulillah karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kumpul kembali, menimba ilmu, dan tidak lupa mari kita panjatkan juga salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW berserta keluarga dan juga kerabat dekatnya. Hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang mungkin Ustadz boleh dibilang ini jadi apa ya, kemarin tuh jadi eh, diskusi kita gitu Ustadz. Diskusi kita karena kita agak-agak sedikit bingung bagaimana sih sebenarnya kita itu ada di bumi, ditempatkan di suatu negara. Kalau saya percaya itu bukan sesuatu yang kebetulan ya Ustadz ya. Tapi bagaimana kita bersikap di suatu negara tersebut. Kita tidak usah membicarakan mengenai negara yang mungkin negara Muslim, karena negara Muslim pun juga belum tentu gitu ya Ustadz. Misalkan di Arab Saudi yang bagaimana kita lihat saat ini agak-agak sedikit spesial ya Ustadz ya. Atau bagaimana kita justru di negara yang boleh dibilang non-Muslim, tapi justru contohnya saya ada Ustadz nggak usah jauh-jauh, malah mendapatkan di sini, kalau saya ya, merasa mendapatkan hidayahnya justru di sini gitu Ustadz. Begitupun juga dengan suami saya dan anak-anak saya. Jadi saya percaya seperti kata Ustadz bahwa dunia itu adalah buminya Allah. Hanya tinggal bagaimana kitanya menyikapinya. Nah karena itu kita ingin tahu nih, dari kajian Ustadz itu sendiri bagaimana sih sebenarnya gitu kan menurut Ustadz itu membahas bagaimana yaitu mengenai judulnya saking panjangnya saya sampai lupa apa ya Ustadz ya judulnya ya, Menjadi muslim berkualitas. menjadi muslim berkualitas di bumi Allah yang luas. Baik, silakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, insya Allah kesyukuran yang luar biasa bisa bertemu kembali bersama ibu-ibu, teteh-teteh sekalian yang Masya Allah tidak terasa ya, ternyata sudah 2 bulan berlalu waktu mungkin kajian terakhir bersama MPP, bersama Raudoh, bersama teman-teman yang lain, dan Alhamdulillah apa namanya, ini menjadi satu semangat kembali bahwasanya apapun kajiannya, apapun kendaraan akhiratnya, insya Allah kita semuanya selalu bersaudara gitu kan. Jadi alhamdulillah diizin menyapa Teh Dini, masya Allah, terima kasih bisa memberikan kesempatan lagi untuk bersilaturahim, khususnya kami pribadi terhadap kepada ibu-ibu sekalian, teman-teman kajian MPP. Ini ada Teh Yenian juga ini, Masya Allah kemarin kami berkunjung di Eropa, sempat ketemu dengan Teh Yenian dan Bu Idar kayaknya ya. Dan belum sempat ke arah utara ini Teh Dini. Utara apa selatan? Selatan, maaf, ke selatan, ke Montpellier dan sekitarnya, karena itu pun cuma sehari. Terus kemudian lanjut ke Belgia ya. Dan seluruh ibu-ibu yang hadir di sini, ada Bu Alfi, Bu Siva, Bu Dewi, Bu Idar, Bu Ina, Bu Rini, Bu Lin, Bu Maria, Bu Berta, Bu Evi. Ya, saya sebut satu-satu. Semoga yang hadir di sini dan yang nanti akan bergabung selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu bahagia. Nah, ini konsep apa nih, resep untuk biar awet muda, ini biar tetap apa namanya cantik jelita, ini adalah bahagia. Jadi kebahagiaan ini rumusnya. Jadi jangan sampai kita tidak bahagia gitu kan. Baik, yang kedua tentu selawat serta salam jangan sampai kita lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tentu Rasulullah akan bangga sekali terhadap umatnya
akan bangga terhadap generasi ibu-ibunya, muslimah-muslimahnya, karena apa namanya, ibu-ibu sekalian di tempat yang tentu bisa dikatakan berada di tengah-tengah minoritas ya, minoritas Muslim, ataupun berada di tempat-tempat yang penuh tantangan dalam menjalankan syariat Islam, tapi tetap teguh, tetap istiqomah. Ini yang membuat satu kebanggaan tersendiri, dan insya Allah inilah menjadi pemberat amal ibadah ataupun amal jariah nanti ketika kita di akhirat. Tadi kayaknya ada chat masuk apa? Oh, glowing tanpa skincare karena bahagia. Ya betul, Bu. Ya, skincare kebahagiaan itu memang memancarkan aura positif. Walaupun melalui layarnya, saya yakin ibu-ibu teteh-teteh di sini tanpa filter semua kan, tanpa filter, jadi kelihatan aura glowingnya, aura positifnya. Baik, sekali lagi terima kasih Teh Dini mengundang kami untuk bisa apa namanya bersilaturahim dan saling nasihat menasihati dalam hal kebaikan dan saling menguatkan, karena sejatinya kita semua ini apa namanya kayak semacam semut. Semut itu kan kalau ada gula atau ada permen itu kan didatangi. Jadi ibaratnya permen ataupun gula ini adalah jalan keselamatan ataupun eh, apa namanya nikmat Allah dalam rangka kebersamaan menuju akhirat. Nah, apapun kan, makanya itu tadi, apapun kajiannya, nggak peduli kajian apapun yang membawa siapa, selama itu membawa kita kebermanfaatan dan mengingat akhirat, mari kita hadiri, dan salah satu bentuk kehadiran kita inilah yang nanti insya Allah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah ini mungkin di sana masih pagi ya Teh Dini ya, dan Ibu teteh-teteh sekalian di sini. Saya baru saja selesai jam kantor ini. Baru ada beberapa tadi kepala sekolah ataupun guru menghadap ke ruangan dan sudah selesai, karena rumah saya juga di pondok ya. Jadi mau sampai jam berapapun insya Allah dijabanin lah untuk MPP. Aman insya Allah. Tapi insya Allah pada kesempatan kali ini, seperti kemarin tadi yang barusan disampaikan, tadi ini ada sedikit isu hangat ya yang beredar. Sebenarnya topik-topik hangat itu yang menjadi pemantik sebenarnya. Artinya grup itu hidup. Jadi kalau apapun itu apa namanya isu permasalahan apapun ataupun ada share-sharean yang menjadikan grup itu hidup tidak sepi, itu kita patut bersyukur. Artinya grup itu masih banyak yang aktif, masih banyak yang bisa menanggapi, masih bisa saling menasehati. Yang penting tidak saling apa namanya saling suuzon, saling apa namanya menyerang, yang adem-adem saja. Namanya diskusi itu ya ya seperti ini, apalagi dalam menimba ilmu, maka ya diskusi ataupun perdebatan itu menjadi sebuah pemantik, asalkan tidak keluar daripada syariat dan tidak sampai memutus tali silaturahim. Itu yang paling intinya. Jadi jangan sampai kita kayak kalau diibaratkan peribahasa ini, kalau orang mancing udah dapat ikan besar, tapi gara-gara kita mau nyari ikan kecil, ikan besarnya hilang gitu. Kalau bahasa Jawanya golek uceng kelangan delek gitu. Itu bahasa Jawa, artinya mencari ikan-ikan kecil sehingga mengorbankan ikan besar. Artinya apa? Artinya kajian seperti ini, grup kajian apapun itu, Raudhoh, MPP, Permi dan sebagainya, itu kan ikan besar. Grup yang menyatukan visi misi, menyatukan kebersamaan dalam bingkai keislaman, dalam bingkai ukhuwah. Tapi karena satu dan lain hal menjadikan kita mungkin apa namanya menjadikan kita mungkin tidak cocok, tidak pas. Nah, itu artinya kajian itu kehilangan esensinya. Jadi esensi pengajian itu kan menimba ilmu, dapat teman baru, dapat ukhuwah dan sebagainya. Itu saling mengingatkan satu sama, dan itu juga menjadi sebuah semangat kita untuk tetap ngaji. Jadi ngaji itu penting. Jangan yang penting ngaji. Nah, ini bisa dicatat ya. Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Karena kalau yang penting ngaji yang jadi tidak jadi kepentingan. Kalau ngaji itu penting, apapun problematika hidup ataupun kegiatan kepentingan yang lain, kalau kita ngaji seperti ini menjadi sebuah kepentingan tersendiri bagi kita, insya Allah kita selalu dalam kebaikan. Baik, Teh ini mungkin di waktu singkat ini saya izin share screen ya. Tadi saya buat materi, semoga bisa dilihat. Sebentar.
Nanti bisa di-share ke ibu-ibu teteh sekalian kalau mau. Sudah terlihat belum? Kelihatan nggak tadi ini? Kelihatan Apakah? Ustaz, aman. Oke, Tapi alhamdulillah. kenapa ada dua ya? Kelihatan, sudah kelihatan. Kelihatan Ustaz. Oke, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, materi kita sebenarnya ringan, singkat, dan sederhana. Cuman ini menjadi sebuah pengingat ya, ataupun menjadi sebuah semangat bagi kita yang Allah mengkaruniai kita berada di bumi Allah yang belahan bumi Allah yang lain. Jadi Masya Allah mungkin Teh Dini ada di Montpellier, Teh Yen Yen ada di Paris, dan teteh-teteh yang lain ada di negara, tadi saya lihat ada yang tulisannya Jerman, dan saya sedang ada di Indonesia. Ini kan menjadi sebuah nikmat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini untuk ditinggali manusia. Terlepas apapun tempatnya, negaranya, culture-nya dan lain sebagainya. Nah, jadi apa namanya? Itu kalau membahas masalah bumi Allah. Makanya judulnya adalah menjadi muslim berkualitas di bumi Allah yang luas. Maka saya tidak nulis negara di sini. Karena kalau saya menulis negara artinya kacamata kita jadi lebih sempit. Tapi kalau kita mengatakan bumi Allah yang luas, sampai kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Antartika pun, kalau dengar azan artinya kita Masya Allah, kita diberi kesempatan dengerin azan di Antartika sana. Tapi kan tidak ada orang tinggal di Antartika ya. Ya, jadi bumi Allah yang luas ini bahkan banyak sekali belahan-belahan bumi Allah yang belum bisa dijamah oleh manusia. Artinya apa? Artinya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keterbatasannya untuk meraih kesempurnaan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun kita berpijak, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kita tidak boleh lepas dari identitas kita sebagai seorang Muslim. Terlebih lagi menjadi seorang Muslim yang berkualitas. Nah, yang berkualitas yang bagaimana? Nah, ini kita bahas. Ibu-ibu, teteh-teteh sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada apa namanya? Sedikit tantangan ya ataupun ya tantangan dan peluang. Jadi kemarin saya diberi kesempatan oleh Dompet Duafa dan Permip untuk 1 bulan di Perancis itu kan saya melihat Masya Allah di sana banyak tantangan dan juga banyak peluang. Karena biasanya garis atau gaya itu berbanding lurus dengan kecepatan itu sama ya. Jadi banyak gaya, banyak tekanan. Kalau nggak mau banyak tekanan, jangan banyak gaya. Itu kan bahasa. Tapi kalau di negara-negara kita yang kita bahas di sini konteksnya adalah di bumi Allah yang luas. Tapi kan kalau kita bahas bahas negara itu sudah bahas ranah manusia. Jadi kalau kita ngomongin negara itu sebenarnya buatan manusia. Karena kita tidak negara memang ada bagian dari bumi itu. Jadi bumi kan kita membahas masalah geo ya. Ini ciptaan Allah nih bumi. Tapi ketika kita membahas tempat, kita tidak akan terlepas dari kata-kata negara. Sampai sejauh ini, sampai detik ini, mungkin kita belum bisa menemukan idealnya sebuah negara, dikatakan negara Islam itu seperti apa. Kemudian negara kafir itu seperti apa. Karena ketika ada istilah negara Islam dan negara kafir, itu menjadi konsekuensi yang tentu beberapa hal bisa digeneralisir atau bisa kita ambil orang yang tinggal di situ negara Islam berarti semuanya mayoritas Muslim. Padahal di negara Islam juga ada orang-orang yang selain Muslim. Begitu halnya ketika menyebutkan kita ada orang tinggal di negara kafir. Nah, yang dimaksud negara kafir apanya? Sistemnya, pemerintahnya, atau padahal di negara yang katanya di negara kafir itu pun juga banyak orang-orang saudara-saudara kita yang beragama Muslim, beragama Islam. Nah, maka kita perlu memperluas sudut pandang kita masalah negara. Maka kita perluas menjadi sebuah kata bumi Allah yang luas ini. Maka di negara apapun, di tempat manapun, ketika kita bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kebanggaan kita sebagai seorang Muslim, maka insya Allah kita tidak akan pernah bermasalah dengan
negara-negara yang tadi itu kita mau tinggal di negara Islam, ya. Cuman tentu kita memahami konteksnya di mana ketika kita berada di tengah-tengah minoritas yang menjadi seorang minoritas di sana, karena mungkin sebagai seorang Muslim tidak banyak kita menemukan saudara-saudara kita yang seiman, se apa namanya seiman, seagama gitu kan. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Maka di sini saya tuliskan ada tantangan, ada peluang. Di mana tantangan negeri minoritas yang dihadapi kaum muslim atau komunitas muslim tentu masalah diskriminasi. Nah ini kita sering mendengar, tapi insya Allah sampai sejauh ini kemarin terakhir kami berada di Perancis yang kemarin mungkin teteh-teteh lebih tahu ya, lebih tahu keadaan di negara masing-masing. Itu kan Islam sudah mulai dikenal, Islam sudah mulai disukai, Islam sudah mulai dipelajari karena orang sudah tahu bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang damai, agama yang indah, agama yang membawa ketenangan, agama yang benar. Nah, mungkin sebagian besar di antara mereka yang memeluk Islam memahaminya melalui konteks logika. Nah, maka tantangan di negara Muslim ya ada diskriminasi, mungkin itu sudah mulai berkurang ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau merasakan sulitnya penggunaan hijab, sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan tentu kita tahu kalau yang tantangan selanjutnya adalah kesulitan beribadah, di mana ibadah ini tidak boleh berada di ranah-ranah publik, di pemerintahan tidak boleh, ataupun di tempat-tempat yang karena mungkin menganut paham sekuler ya, di mana segala sesuatu yang berhubungan dalam ranah publik harus terlepas dari unsur-unsur agama. Nah ini kan tantangan tersendiri. Padahal kita sebagai seorang muslim tidak bisa menjadi manusia yang dikotomis. Pagi menjadi apa citizen yang baik, siang citizen yang baik, malam Islam yang baik, tidak bisa. Maka Al-Atas, Syekh Naqib Al-Atas guru kami dulu mengatakan good citizen itu adalah good religion. Artinya orang yang memiliki pemahaman agama yang baik akan menjadi good citizen. Gitu. Nah maka di sini kesulitan beribadah ini menjadi tantangan tersendiri karena kalau di Indonesia ya teteh-teteh jalan 1 kilo nemu masjid, jalan 2 kilo nemu masjid, nemu musola. Kalau di Perancis harus berkilo-kilo dulu mungkin. Dan setiap yang ini yang saya justru saya menemukan apa namanya menemukan kegregetan ataupun semangat beribadah itu dari teman-teman yang ada di Perancis sana, dan itu mengajarkan saya untuk bersyukur. Karena apa? Teman-teman di Indonesia rata-rata berangkat ke masjid ketika dengar qomat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru ambil wudhu, baru kemudian ambil sendal masuk ke masjid. Tapi kemarin yang saya temukan 1 bulan di Prancis itu hampir 2 jam sebelum azan itu sudah penuh. Maka di sini saya merasa, ya Allah, semangatnya dalam meraih masjid. Mungkin salah satunya karena faktornya masjidnya tidak banyak. Tapi semangatnya itu yang bisa kita ambil. Maka teteh-teteh yang memiliki suami, yang memiliki anak-anak laki-laki, yang mereka sudah izin 3 jam sebelumnya mau ke masjid, itu luar biasa. Juga ada tantangan makanan halal, ya dari sumbernya, hulu hilir, prosesnya, masya Allah, struggle, ya kan? Jadi tidak setiap tempat itu pure 100% halal, gitu kan? Kemarin saya ngopi sama teman-teman, tidak bisa menemukan yang pure harus 100% halal, gitu kan? Karena memang kita tinggal di tempat yang memiliki sistem itu, gitu. Mungkin berbeda dengan yang di Indonesia, ya, bahwasanya setiap tempat-tempat ini banyak kita temukan makanan-makanan halal. Ada juga keterbatasan akses. Jadi beberapa tantangan-tantangan ini menjadi sebuah semangat harusnya. Kenapa? Bapak Ibu, Ibu sekalian dirahmati Allah. Tantangan kita dalam 4 hal ini tadi, diskriminasi, kesulitan ibadah, makanan halal, itu seperti yang saya sampaikan tadi berbanding lurus dengan besarnya pahalanya, besarnya keutamaannya, dan besarnya kemuliaannya. Jadi tidak sama ibu-ibu sekalian. Misalnya saya jalan 100 meter untuk makan makanan halal. Itu pahalanya berbeda dengan teteh yang jalan 1 kilometer cari makanan halal. Banyakin mana kira-kira pahalanya? Banyak yang di sana karena mencari makanan halal yang susah, tapi tetap menjaga identitas dia sebagai seorang muslim. Nah, itu yang menjadi sebuah
menjadi sebuah nilai plusnya ketika kita berada di tempat yang minoritas seperti itu. Nah, di sini ada peluang nih. Apa kira-kira teteh-teteh ibu-ibu sekalian peluang di sini? Nah, peluang kita tentu ini yang seperti yang kita laksanakan di pagi hari ini kalau di waktu Perancis ya, memperkuat komunitas. Maka komunitas-komunitas ini adalah hubungannya dengan circle. Karena kita semua nanti di hari kiamat akan ditolong oleh circle kita. Maka saya selalu, kalau nggak salah, selalu kami sampaikan dulu ketika Ramadan di beberapa tempat-tempat kajian, ayo memperbanyak sekoci-sekoci akhirat. Mari kita perbanyak sekoci-sekoci yang menyelamatkan kita ke akhirat. Baik pengajian, bisa jadinya itu majelis pengajian seperti ini, MPP, Raudhah, Permip, dan lain sebagainya. Itu semuanya sekoci akhirat itu. Dan sekoci akhirat itu tidak boleh saling bertubrukan, tapi saling merangkul. Oh, ini sekoci akhirat, besok ada apa nama skoci akhiratnya? MPP. Oh, besok ada skoci akhirat apa? Raudhah. Nah, ini kan indah. Ilmunya banyak namanya, jadi semuanya saling bersinergi dalam membuat skoci akhirat. Nah, ini komunitas. Kemudian berinteraksi dengan dan dialog. Jadi kadang-kadang Islam itu dikenal dengan keluasannya. Jadi kita kalau memahami fikih fikih minority, fikih minoritas ataupun fikih di negara minoritas, kita itu tidak boleh menyendiri, tidak boleh eksklusif sehingga orang-orang malas dengan kita. Kemudian akhirnya karena orang malas, orang tidak mau kepo, tidak mau curious dengan Islam itu sendiri. Karena kita sendiri tidak mendakwahkannya. Karena kan dakwah yang paling nyata adalah dengan perbuatan kita. Gimana orang mau tertarik dengan Islam kalau kita menyapa orang saja tidak mau? Gimana orang mau tertarik dengan Islam kalau kita selalu mendiskreditkan ini kafir ini. Nah, akhirnya sebelum orang itu tertarik sudah kabur duluan. Padahal seni dalam berdakwah itu adalah bukan bagaimana orang mendatangkan ke masjid. Itu pertama. Tapi bagaimana orang mau kembali mengulang datang masjid. Ini. Jadi dakwah itu yang paling penting bukan bagaimana kita membuat orang datang ke masjid. Tapi yang paling susah adalah yang paling penting adalah bagaimana membuat orang datang ke masjid kedua kalinya. Itu yang dakwah. Jadi kalau orang dakwah sekali datang kemudian nggak datang kan berarti the big question di sini. Apakah kita tidak asik, apakah kita tidak merangkul dan lain sebagainya. Kemudian menjadi teladan. Nah, ini peluang kita untuk menjadi seorang eksistensi muslim di negara minoritas ini menjadi sebuah keteladanan yang bisa menjadi contoh bahwasanya kita menunjukkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya Bapak Ibu, teteh-teteh sekalian, saya menemukan banyak sekali benang merah ya di Eropa kemarin. Kemarin saya ke Prancis, kemudian Belgia, ada Belanda, ada Swiss, ada beberapa negara Eropa yang kemarin kami kunjungi. Itu benang merahnya ternyata negara-negara maju itu sebagian besar menerapkan value-value Islam. Saya tidak mengatakan menjadi Islam ya, tapi menerapkan ajaran-ajaran value-value dalam agama kita yang itu sebenarnya sudah diajarkan oleh Islam terhadap kita. Hanya saja mungkin karena ketidaktahuan kita atau ketidaksadaran kita sehingga mengatakan ini adalah sistem negara maju. Padahal Islam negara-negara maju itu tadi seperti masalah sampah yang sudah selesai, masalah keamanan, kenyamanan dan lain sebagainya itu semuanya ada dalam Islam. Dan itulah yang menjadikan syiar bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus bisa menjadi teladan di tengah-tengah minoritas. Next ya. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nih. Apa arti agama atau arti Islam bagi teteh-teteh sekalian, bagi ibu-ibu? Jadi kira-kira apa ini Islam bagi Anda? Agama, religion atau din? Kira-kira din, agama, religion atau din? Atau Din itu sama semua? petunjuk ya Ustadz ya. Gimana? Ini tuh petunjuk. Din. Ah, Ya, baik. Sekarang kita akan bahas sedikit supaya kerangka berpikir teteh-teteh sekalian tahu. Jadi
Kalau ditanya apa agama, agama itu apa ya? Apa ya? Kalau bahasa Indonesia kan agama. Tapi kalau sebagai seorang Muslim, apa ya gitu? Apakah terlihat, Teh? Kelihatan Ustaz. Oke. Bismillah. Ya Allah ya Rabbi. Kemudian kepercayaan. Nah, kira-kira ini saya sedikit membahas ya tentang agama ya. Kalau orang ditanya agama itu aslinya bahasa awalnya dari Sanskerta ya. Jadi Sanskerta itu artinya dari kata agama. Jadi kalau A itu artinya tidak, agama itu artinya kacau. Artinya kalau tidak ada agama, ya, itu artinya kalau agama itu tidak kacau. Artinya orang yang punya agama itu teratur, tidak kacau. Ini Zakiyah Derajat. Kalau bahasa Inggrisnya religion, religie, religer, dan apa namanya lactantius ini ada juga. Oke, selanjutnya Islam sebagai din. Tadi dikatakan din itu apa? Din itu adalah asal mulanya dari ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini surah Al-Maidah ayat 3. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi dari ayat 3 surah Al-Maidah ini adalah apa namanya? Firman Allah taala di mana din inilah yang dimaksud dengan Islam itu. Nah, tadi din itu apa ya? Din itu apakah agama, religion, kepercayaan? Nah, ini. Jadi konsep dalam Islam, din itu berasal dari kata dainun, artinya debt atau hutang. Nah, berarti agama itu, din itu berarti artinya hutang ya. Jadi asal asal kata din itu dari hutang sebenarnya. Kenapa hutang? Ya karena din itu dari dainun, hutang. Dayana ini pemberi hutang. Dana yadinu itu berhutang. Dayan ya, itu penguasa, rasul nabi, al-dayana. Jadi konsep agama yang Islam jelaskan itu kita ini semuanya dalam keadaan berhutang. Ya, jadi kenapa hutang? Karena kita berhutang sama Allah. Jadi kita tuh punya hutang. Kita semuanya punya hutang dan kita sedang berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berhutang sama Allah? Karena kita diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat ruh itu tadi. Kita diberi kehidupan. Kita diberi kehidupan yang mana ketika ketika Allah berikan kehidupan, dia akan mendapatkan kenikmatan surga di akhir hayatnya. Artinya dia bisa menikmati nikmat surga Allah. Dan ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah, ya kita memiliki konsekuensi bagaimana cara kita membayar hutang dari Allah itu tadi. Jadi kita hidup itu sudah hutang. Bukan hutang uang, tapi hutang sama Allah. Allah memberikan kita hutang dan kita diberikan cara untuk membayar hutang kepada Allah dengan cara beragama. Din itu tadi. Nah, maka bagaimana cara kita membayar hutang kita dengan sama Allah? Beramal soleh, berbuat ihsan. Nah, kemudian ada beribadah, ya, menyembah Allah secara ritual, sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Kemudian menuruti fitrah. Fitrah itu adalah nurani, bukan hawa nafsu. Mentaati hukum-hukum Allah. Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan. Jadi ketika kita posisinya hutang sekarang. Jadi semua manusia ini punya hutang. Semua manusia dalam keadaan berhutang. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah dikasih tahu oleh Allah cara membayar hutangnya. Amal soleh, menyembah pada Allah, mengikuti hati nurani, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini semua adalah cara-cara bagaimana kita membayar hutang kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna din. Jadi ketika kita membahas Islam itu kita membahas din. Maka tadi apa tadi menjadi muslim berkualitas ini supaya teteh-teteh paham kerangka berpikir kita. Oh, jadi kita semua yang hadir ini punya hutang. Iya, kita punya hutang sama Allah. Dan kita masih dalam membayar hutang ini kepada Allah sampai nanti ketika kita sudah wafat selesai dan kita tinggal tengok nanti apakah semua yang kita bayarkan kepada Allah ini sudah menjamin kita untuk mendapatkan ridhonya dan menyelamatkan kita ke akhirat atau tidak. Nah, maka makna din ya ini kita dalam Quran surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, ini adalah artinya siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini menjadi sebuah makna sebuah yang diikuti di ayat selanjutnya nih, ayat 19 Ali Imran bawahnya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Maka ketika kita memahami memahami konsep ini tadi, kita memahami konsep bahwasanya agama adalah hutang dan bahwasanya agama yang hanya diterima di sisi Allah adalah Islam. Ini menjadi sebuah konsekuensi di mana ketika kita berada di tempat manapun, di mana ketika kita berada di negara manapun, tidak boleh kita melepaskan identitas kita sebagai seorang Muslim. Nah, ini tadi inna dina indallahil Islam. Maka sungguhnya din, din. Jadi kita tadi, jadi din agama itu din lebih spesifik. Nah, lebih spesifik kita. Jadi kita itu kalau din, mada din kita adalah Islam. Agama bahasa Indonesia tadi Sanskerta ya, bahasa Sanskerta artinya keteraturan. Ya, keteraturan. Jadi kalau orang nggak punya agama nggak mungkin teratur hidupnya. Nah, seperti itu. Nah, din di sini ini adalah cara bayar hutang yang benar, cara taat hukum yang benar, cara berserah diri yang benar, dan kecenderungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa arti berislam bagi kita teteh sekalian? Apa arti berislam bagi Anda? Nah, ini pertanyaan yang menarik ini. Apa arti Islam bagi Anda? Apakah hanya sekedar ritual syariat ataukah hanya doktrin atau dogma atau ajaran atau moral, pandangan hidup? Nah, kira-kira yang mana nih? Teteh. Ini screen-nya masih jalan ya? Soalnya di sini mati lampu. Kalau wifi-nya kok hidup ini saya. Cuman Masih, lampunya. masih, Oh, masih jalan Ustaz. Masih. alhamdulillah. Jadi kira-kira yang mana ini? Ritualkah, doktrinkah, ajarankah, atau pandangan hidup? Teteh milih yang mana? Pandangan hidup kali ya Ustadz ya, karena beragama untuk nantinya hidup yang abadi di akhirat. Kalau saya Ah, sih gitu ya Ustadz. iya, betul teh. Pandangan hidup. Ya. Jadi ketika kita memahami Islam hanya ritual syariat, kita hanya dapat keringnya, hampa teh. Jadi teteh sekali kalau kita sholat hanya untuk gugurun kewajiban, puasa hanya ikut-ikut aja, ya kita akan merasakan kehampaan. Apalagi ketika kita dogma hanya ini kalau nggak gini gini. Nah, ini menjadi sebuah pendidikan penting untuk anak-anak kita juga. Bahwasanya ketika kita memahamkan anak-anak kita tentang agama Islam, jangan menggunakan pendekatan doktrin atau dogma, tapi kita ajarkan mereka tentang Islam yang luas sekali ini, keindahan agama Islam yang luas, sehingga menjadi sebuah pandangan hidup yang utuh, yang tidak terpisah satu sama lain. Nah, sekarang tadi kita bahas menjadi Muslim yang berkualitas di negeri minoritas. Jadi banyak orang-orang Islam itu kehilangan identitas keislamannya. Banyak orang Muslim kehilangan identitas keislamannya ketika berada di tengah-tengah mayoritas, karena dia minoritas. Nah, ini yang perlu menjadi garis bawah bagi kita, menjadi satu concern bagi kita bahwasanya jangan sampai di bumi Allah yang luas ini kita kehilangan identitas kita sebagai seorang
seorang muslim. Seperti itu. Maka identitas seorang muslim ini ada nama istilahnya worldview. Worldview itu pandangan, cara pandang kita terhadap dunia. Nah, ketika kita memiliki pemikir kita sebagai seorang muslim yang utuh, kita percaya pemikiran kita dengan komprehensif, pemikiran kita yang utuh bahwasanya Islam adalah agama yang benar, maka muncul di situ kita keimanan atau kepercayaan yang menghasilkan perbuatan. Jadi, teman-teman sekalian, saya yakin ngapain teteh ikut kajian MPP ini kalau nggak percaya akhirat, ya kan? Ngapain teteh ikut raudhah? Ngapain teteh sekarang ikut ikut pengajian? Tadi saya dengar ada ngaji satu ayat dua ayat, ngapain gitu? Toh itu nggak berguna. Kenapa? Ternyata karena saya yakin teteh-teteh yang hadir yang tadi ingin ngaji, yang ikut ini pengajian itu karena percaya akhirat. Berawal dari pemikiran kita dan menghasilkan sebuah kepercayaan kita. Sehingga karena kita percaya Allah ada, Allah is exist. Kita percaya Nabi Muhammad SAW utusan Allah dengan petunjuk yang Allah berikan, ajaran yang menjadi ajaran Islam seperti sekarang ini. Maka lahirlah perbuatan yang kita lakukan sekarang. Sholat, puasa, zakat, ngaji. Yang mana itu semuanya untuk membayar utang kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah identitas kita sebagai seorang muslim baru dari pemikiran saja. Kemudian Islam, iman, ihsan ini tingkatan. Nah, teteh-teteh sekalian bisa dilihat nih di layar ya. Jadi yang paling basic itu adalah Islam. Jadi kemarin alhamdulillah ketika kemarin 1 bulan Ramadan di sana kan alhamdulillah ada yang masuk Islam tuh. Karena masuk Islam itu mudah. Ketika orang sudah bersyahadat, mempercayai secara hati lisan Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu-satunya yang Tuhan yang berhak disembah dan Rasulullah utusan Allah. Dia sudah Islam. Ini baru satu syahadat. Tapi Islam tidak berhenti di syahadat. Karena ketika orang sudah komitmen percaya Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai utusannya, dia akan terikat dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Apa perintahnya? Maka muncul di situ rukun Islam. Habis syahadat ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Maka ketika 5 perbuatan ini kita laksanakan, kita baru menjadi seorang muslim. Tapi ternyata Bapak Ibu yang teteh-teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan iman. Nah, iman ini beyond itu semuanya. Karena kita berawal dari iman percaya pada Allah, kita melakukan itu semuanya dengan iman, dengan percaya, dengan ikhlas. Ini sudah ranah batin, ranah hati. Dan itu semuanya menghasilkan ihsan. Jadi kalau Islam, iman, ihsan, tingkatan paling tinggi ini ihsan. Kenapa? Ketika kita pada masalah ihsan, kita akan bisa menempatkan bahwasanya segala sesuatu yang kita laksanakan ini Allah Maha melihat. Tapi kalau kita nggak bisa melihat Allah, Allah Maha melihat apa yang kita perbuat. Jadi kita sudah pasrah apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan ini hanya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka diikuti dengan ilmu. Nah, maka seperti yang kita laksanakan di pagi hari ini adalah dalam rangka mencari ilmu. Karena ilmu dengan iman, dengan amal. Jadi jangan dibalik. Jangan amal dulu, kemudian iman, kemudian ilmu. Jangan. Jadi semua itu butuh ilmu. Sholat itu ada ilmunya. Berada di tengah-tengah minoritas di negara, berada di tengah-tengah negara yang minoritas Muslim, itu juga butuh ilmu. Karena dari ilmu itulah nanti muncul iman, dan dari iman itu muncul perbuatan amal itu tadi. Jadi kita harus ngapain nih ketika berada di tengah-tengah negara minoritas ya? Apakah kita ikut ninggalin sholat, kita berpikir sekuler, apakah kita dikotomi terhadap dunia dan akhirat? Nah, sehingga itu berawal dari ilmu dan cara pandang kita. Maka tadi saya katakan di ini slide sebelumnya kan, ini apa arti Islam? Pandangan hidup. Selama kita masih hidup, pandangan hidup kita adalah Islam. Disitulah kita tidak bisa mendikotomikan ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Tidak bisa. Semua urusan yang kita kerjakan di dunia ada korelasinya, hubungannya dengan akhirat. Itulah Islam. Karena Islam tidak pernah mendikotomikan ini duniawi, ini akhirat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada syariat, ada akidah, ada akhlak. Nah, ini 3
pilar utama sebagai di dalam agama Islam dan sebagai seorang muslim. Berislam, beriman dan ihsan. Berilmu, beriman, amal. Syariah, akidah dan akhlak, perbuatan. Jadi perbuatan yang kita lakukan ini adalah manifestasi dari iman kita. Nah, ini fikih. Fikih ini ibadah yang fi'liyat yang kita lakukan. Sholat, gerakan-gerakan, ritual-ritual yang kita lakukan. Sholat, puasa, zikir, ini ibadah. Tapi intinya adalah tauhid. Intinya adalah mengesahkan Allah. Nah, teteh sekalian, Islam adalah pandangan hidup, pedoman hidup, dan jalan hidup. Maka pikiran dan kesadaran ini penting ketika kita melaksanakan sholat. Pikiran dan kesadaran kita berada di tengah-tengah negara minoritas ini penting. Karena ini akan merahasiakan perasaan dan keyakinan kita. Ya, di mana godaannya luar biasa. Dan itu juga akan menjadi motor penggerak kita dalam beramal atau berbuat. Maka jangan pernah kita meletakkan Islam sebagai baju. Jadi pagi kita pakai, ganti siang sekuler, kita nggak bisa gitu. Maka itulah yang dimaksud dengan identitas keislaman kita. Dan kualitas kita di negara minoritas ditentukan dari itu. Sejauh mana kita bangga dengan identitas kita sebagai seorang muslim. Sejauh mana kita melaksanakan eksistensi kita sebagai seorang muslim. Seperti itu. Maka Islam, iman, dan ihsan. Ini tingkatannya. Syariah itu di Islam, jadi hukum-hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini makruh. Kemudian iman ini akidah. Kemudian ihsan ini akhlak. Nah, ini semuanya adalah pengejawantahan dari Islam, iman, dan ihsan. Dan itu semua akan menjadikan sebuah cara pandang yang utuh. Ya, jadi tata sekalian memulai cara pandang dan cara berperilaku yang utuh. Buang sampah ke tempatnya itu Islam. Menengok tetangga yang sedang sakit Islam. Tersenyum Islam. Itu semuanya manifestasi dari iman dan dari keislaman kita. Maka jangan salah ketika banyak orang-orang Eropa masuk Islam karena murah senyum. Karena apa? Karena suka membantu. Karena apa? Karena orang-orang Muslim bersih, nggak jorok, gitu kan. Maka kan kemarin yang menarik ya kalau lihat waktu buka bersama itu kan saya mengislamkan orang Itali itu kan. Ternyata saya kemarin saya masih kontakkan ini. Apa yang menyebabkan tertarik dengan agama Islam? Ternyata berawal dari buka bersama gitu. Jadi di beberapa event dia ikut buka bersama dengan kita di KBRI mungkin. Dan dari situ dia mengaku, oh agama Islam ini agama makan-makan ya. Kok agama yang tidak selfish gitu, saling membantu, share makanan, potluck gitu kan. Akhirnya dia tertarik. Dan dia tertarik baru dari buka bersama saja. Saya juga pernah menemukan orang tertarik masuk Islam gara-gara istinja apa gara-gara bagaimana orang Islam membersihkan menyucikan diri gitu kan. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau Islam dipahami dengan apa namanya dengan sebuah identitas, sebuah pandangan hidup, pedoman hidup, jalan hidup, banyak orang tertarik seperti itu. Wah, ini maka kita berislam ini ada tingkatannya, ada tingkatan syariat. Nah, tingkatan syariat ini adalah berislam dengan jiwa dan raga kita. Ini membahas tentang hukum. Jadi kalau kita berislam masih tahapan syariat, kita sholat wajib, kemudian zakat wajib, puasa yang sunnah, ini wajib Ramadan dan sebagainya. Jadi kalau kita berislam masih pada tahapan Islam syariat, kita akan bersinggungan dengan 5 rukun Islam ini. Jadi berislam itu orang syahadat, syahadat ini menghapus dosa, kemudian sholat ini mensucikan jiwa, mencegah perbuatan keji dan mungkar, kemudian zakat menyucikan harta, ada puasa untuk menjadikan kita lebih takwa, la'allakum tattaqun, fitrah, dan ada haji mabrur. Jadi 5 perintah Allah dalam rukun Islam ini tidak sesederhana perbuatan itu saja. Ada banyak makna beyond itu. Banyak hikmah beyond itu. Yang mana ketika kita laksanakan, kita menjadi seorang muslim sejati. Tapi kalau kita laksanakan baru sampai perbuatan, ya kita sebagai seorang muslim harusnya sampai tahapan mukmin dan muhsin. Nah, ketika orang bersyahadat, orang percaya sama Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada Allah dan hari kiamat, ketika dia sudah memiliki cara pandang yang
Islami, dia memiliki apa tadi pandangan hidup worldview Islam, dia tidak akan pernah menyakiti tetangganya. Ya kan? Ada hadisnya kan? Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir agar memuliakan tetangganya. Ketika orang sudah beriman pada Allah dan hari akhir, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan tamu. Ya, ada hadisnya, ada. Ya. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang percaya pada hari akhir, pada Allah dan hari akhir, hendaknya apa? Memuliakan tetamu. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi Islam itu hulu ke hilir, utuh gitu. Secara iman, secara kegiatan. Maka ketika kita berada di negara minoritas, kita tunjukkan Islam sebagai solusi. Islam sebagai orang-orang yang bersih, membuang sampah pada tempatnya. Orang-orang Islam yang teratur gitu. Jadi ini menjadi sebuah apa namanya? Refleksi diri kita. Nah, ini berislam pada tingkat akidah. Kalau berislam pada tingkat akidah, ini tentu sudah masuk ranah hati, keyakinan kita. Maka eh, Islam itu linear semuanya. Kalau kita mengimani, kita meyakini bahwasanya sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka kita sholatnya benar. Takbiratul ihramnya benar. Tahiyat awalnya benar. Sujudnya benar. Bacaannya benar sampai selesai. Sehingga betul-betul menjadikan ini saya sholat ini karena kebutuhan saya sama Allah. Jadi tingkatan orang sholat kan beda-beda teh. Jadi ada orang sholat itu hanya menggugurkan kewajiban. Ada orang sholat ini hanya untuk eksistensi saja. Dan ada orang sholat menganggap sholat itu sudah kebutuhan. Karena dia butuh ketemu Allah, butuh berinteraksi dengan Allah. Yang mana Allah kasih waktu kita ngobrol sama Allah 5 kali sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 kali. Silahkan di situ disampaikan sama Allah keluh kesahnya, doa-doanya. Ini sudah masuk mana? Ranah iman. Nah, inilah perbedaan iman dengan keyakinan atau basic belief. Jadi kalau keyakinan biasa ini dia hanya yakin saja tidak disertai perbuatan dan sebagainya. Tapi kalau sudah iman itu lebih dari basic belief. Dia dengan lisan iya, dengan yakin iya, dengan perbuatan iya, dengan pikiran iya. Makanya kan berislam itu tidak bisa setengah-setengah, kafah. Harus Islam otaknya, harus Islam hatinya, harus Islam perbuatannya. Dan itu semua diruhkan atau menjadi ruh dari iman itu tadi. Nah, maka kuncinya kan dalam Islam kalau berbuat baik intinya di syahadat dulu, baru di situ masuk berpahala. Jadi jangan jangan berbuat baik dulu kemudian nggak bisa kalau kita berbuat baik sama manusia tapi tidak percaya Allah artinya itu dikotomi. Gimana kita bisa baik dengan manusia kalau kita sama Allah nggak beriman gitu kan. Seperti itu. Maka beriman disertai amal itulah identitas orang muslim. Maka ketika kita berada di negara minoritas, kita harus bangga dengan identitas kita dan jangan sampai luntur. Jangan sampai luntur atau bahkan auzubillah hilang identitas kita sebagai seorang muslim. Ya, apa? Ini Islam kan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Minimal 5 hal ini tidak hilang dalam keseharian kita. Syahadat itu kan kita percaya sama Allah. Ya. Berarti apakah berarti tiap hari harus syahadat? Ustaz? Tidak. Maksud saya adalah tiap hari kita zikir. Kita ingat Allah. Kita ingat kita punya Allah. Ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kita akan hatinya tenang. Kita sholat. Jangan sampai di negara minoritas. Kemudian kita akhirnya terbawa arus nggak sholat. Kemudian puasa. Puasa Ramadan. Masya Allah saya sampai hari ini masih berkesan sekali puasa Ramadan di negara Perancis ini luar biasa gitu. Kehangatannya kemudian vibes-nya itu mungkin kalau teteh-teteh mungkin rindu vibes di Indonesia tapi ala kulal itulah Islam gitu. Maka berislam ini harus disertai beriman itu harus disertai dengan amal dan amal itulah yang menjadikan eksistensi kita identitas kita sebagai seorang muslim. Nah ini Islam iman. Kalau iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada kan ada rukun Islam, ada rukun iman kan. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Nah, berkata-kata baik itulah Islam. Menjaga tetangga itulah Islam. Menghormati tetamu itulah Islam. Cinta Allah dan Rasulnya itulah Islam. Menolong orang lain itulah Islam. Menghormati orang tua itulah Islam.
Dan praktik-praktik ini kita bisa lakukan dalam kehidupan keseharian kita di negara minoritas. Berkata baik. Coba ketika kita berkata-kata buruk di depan orang yang non-muslim, mesti oh ini mesti orang Islam ini kok omongannya buruk. Nah, coba kita mempraktekkan menjaga tetangga. Ketika kita bikin makanan di apartemen, kita ketuk pintu rumah sebelah, kita kasih makanan. Wah, Masya Allah, luar biasa. Bisa jadi besoknya tertarik masuk Islam. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetes-tetes sekalian. Rasulullah SAW coba kisahnya banyak sekali. Rasulullah tuh manusia paling perfect, paling mulia. Dilempari kotoran mau ke masjid, coba. Kemudian tiap hari mau ke masjid itu dilempari kotoran. Suatu saat kok Rasulullah bingung, pangling. Kok nggak dilempar hari ini? Ternyata ditanya mana orang yang biasa lempar sakit. Datangi sama Rasulullah sambil bawa buah. Orang yang melempar ketakutan, pasti saya akan dibunuh. Tapi ternyata tidak. Rasulullah datang bawa buah menyuapi sakit. Besoknya orang itu masuk Islam. Karena itulah Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Ya. Tidak menyerang, tidak defensif. Ya defensif. Maksud saya mencontohkan dengan perbuatan. Karena kadang-kadang dari situlah hati orang akan luluh. Ini baru satu apa namanya contoh Rasulullah. Banyak sebenarnya kisahnya Rasulullah ketika apalagi itu tadi ketika dilempar kotorannya. Coba ketika Rasulullah disakit di Mekah, ya. Ketika Fathu Mekah, ketika Rasulullah SAW apa namanya eh, berperang, ya, tidak pernah apa namanya menzolimi, bahkan tidak pernah memotong pohon. Jadi saking mulianya dan itulah Islam. Maka go green, penanaman hutan kembali, itu kan semuanya Islam semua. Nah, karena ajaran Islam tidak pernah merusak. Ajaran Islam itu membangun, menjaga. Nah, ada makosid syariah nanti, insya Allah di kesempatan lain kita bahas ya. Karena agama Islam itu diturunkan untuk menjaga 5 hal ya. Menjaga akal, menjaga bumi, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan. Dan ini baru 77 cabang kalau kita mengenai iman. Jadi iman paling tinggi itu apa? La ilaha illallah. Jadi iman itu ada 77 cabang. Paling tingginya adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yang paling rendahnya adalah menghilangkan paku di tengah jalan. Itu cabang iman yang paling rendah. Artinya ada dua korelasi di sini. Ada benang merah di sini bahwasanya ketika kita sebagai seorang muslim yang beriman disertai amal dan identitas kita sebagai seorang muslim, kita satu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan selain Allah. Itu kan iman tertinggi. Tapi ketika kita ditunjukkan bahwasanya permasalahan masyarakat, bahwasanya ketika kita menjadi seorang muslim harus care, harus peduli, harus bisa menjadi orang yang menyelamatkan orang lain. Bahkan di situ dituliskan apa namanya sabda Rasul, kalau menyingkirkan paku di tengah jalan itu iman paling rendah. Nah, kalau ada orang menyakiti orang lain, menebar paku, dipertanyakan keimanannya. Seperti itu. Dan ini takwa berislam tingkat kesadaran atau takwa. Nah, ini ada. Jadi takwa ini sudah masuk ke dalam ranah kita apa namanya menikmati ibadah. La'alakum tattaqun, puasa, sholat, kita menikmati kita menjadi orang yang takwa itu apa? Takwa itu takut, khauf, hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berislam pada tingkat akhlak. Nah, ketika kita semuanya sudah berislam secara kafah, akhlak itu perbuatan. Jadi kita akan manifestasi perbuatan kita setiap hari itu adalah manifestasi keimanan dan keislaman kita. Dan ingat, ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Az-Zariyat 6. Supaya kita tidak lupa, kita itu di dunia untuk ngapa sih? Kita itu eksis di dunia itu untuk apa sih? Apakah untuk karir, untuk kerja, apakah untuk hal-hal yang sia-sia? Ternyata tidak. Karena sungguhnya Allah menciptakan kita di dunia untuk beribadah. Nah, ini ibadah itu. Ibadah itu hati, lisan. Nah, ini. Maka refleksi seorang muslim di negeri minoritas bagaimana? Pertama, kita harus menjaga identitas kita.
Tadi sudah saya sampaikan identitas orang Muslim yang bagaimana? Ya sholat, ya puasa, ya ngaji, berjilbab, nolong orang lain, birrul walidain, hormati tamu, buang sampah tidak sembarangan. Itu semua menjaga identitas kita sebagai seorang Muslim. Tapi yang terpenting ada identitas fardu ain. Apa itu identitas fardu ainnya? Identitas fardu ainnya adalah itu tadi sholat 5 waktu, puasa, zakat, nutup aurat. Nah ini jangan sampai terlepas karena itu identitas yang tidak bisa ditolerir. Baru diikuti identitas kita sebagai seorang Muslim yang suka menolong, suka senyum, ya kan, suka menolong orang lain dan lain sebagainya. Dan menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan kita. Artinya jangan sampai makanan yang masuk dalam tubuh kita makanan yang haram. Nah, inilah salah satu tantangan hidup di negara minoritas ya, mencari makanan halal susah. Tapi ingat, di balik kesusahan mencari makanan halal ada pahala besar ketika kita berusaha semaksimal mungkin memastikan makanan yang dikonsumsi kita dan keluarga kita makanan halal. Pahalanya gede, jangan dianggap remeh. Kemudian berperan aktif. Nah, jadi jangan sampai masyarakat kita melihat kita terlalu eksklusif gitu. Eksklusif itu artinya ada jarak gitu. Jadi kadang-kadang Islam itu perlu ditunjukkan dengan keramah tamahan kita, bagaimana kita bermuamalah dengan orang, bagaimana kita berbicara dan lain sebagainya. Jadi mayoritas pun tahu, oh sebenarnya inilah Islam yang ditunjukkan dan tentu memahami konteks selama konteks di negara tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, seperti itu. Ini refleksi kita. Nah, yang terakhir, siapakah Muslim yang berkualitas? Singkat saja jawabannya adalah Muslim yang berkualitas adalah yang amalannya terbaik. Oh, Ustaz, amalan terbaik itu gimana? Ini surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi, teteh-teteh sekalian yang tinggal di negara minoritas, ketika kita berhadapan dengan ahsanu amalan, itu kita kalau melihat amalan tiap hari, tidak usah mencari kuantitasnya. Saya bukan menyuruh untuk mengurangi, mohon maaf. Saya menghimbau kepada teteh-teteh sekalian untuk memperbaiki kualitas amalnya. Contoh, subuh. Subuh itu kan ada waktu sebelum subuh namanya fajar. Ada sholat 2 rakaat sebelum subuh namanya sholat fajar, di mana 2 rakaat sebelum subuh ternyata lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu ahsanu amalan. Bangun 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat subuh yang benar, yang khusyuk, wudhunya yang benar, itu ahsanu amalan. Kemudian sebelum bekerja, teteh-teteh biasanya naik metro, naik apa itu, tram, naik metro, asal naik aja. Padahal bisa kita sambil zikir pagi, sambil subhanallah, sambil bismillah buka pintu, saya mau bekerja beribadah lillahi ta'ala, sambil membawakan tas ngasih suami, sambil mendoakan semoga rezekinya lancar, astaudiukum fillah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu kan semuanya ahsanu amal. Jadi kalau kita membahas ahsanu amalah, kita fokus dengan amalan yang bisa kita lakukan di hari itu, tapi kita pastikan kualitas amalan itu yang terbaik. Ya, kalau sholat ya dari hulu hilirnya, dari wudhunya, dari sunnah-sunnahnya, dari menutup auratnya, dari A sampai Z-nya. Sehingga kita tidak fokus dengan kuantitas amal yang paling banyak, tapi amalan apa yang kita kerjakan, baik amalan wajib ataupun sunnah hari itu yang bisa kita kerjakan, tapi kita tetap memperhatikan kualitas terbaiknya. Sedekah kualitas ikhlasnya. Bermuamalah dengan orang lain kualitas senyum kita. Kualitas bagaimana kita bisa diterima dengan baik. Dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih. Semoga teteh-teteh sekalian di negara yang minoritas ya, kita berada di tengah-tengah minoritas, tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu minder, tidak perlu menyesal, tidak perlu berkeluh kesah karena ada hikmah besar yang Allah pilihkan di situ. Saya jadi teringat dulu nasihatnya Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu dulu eh, kalau kita ke Amerika tujuannya mencari Islam, ya kita akan bertemu orang-orang Islam. Nah, tapi kalau kita ke Mekah atau ke Saudi mau mencari, mohon maaf,
tunasusila, wanita tunasusila ataupun pezina, ya akan ketemu dengan pezina. Maka fokus dengan kita yang cari. Maka fokuslah dengan apa yang kita usahakan dalam masalah ibadah. Jadi ketika kita berada di negara minoritas, tetap menjaga identitas kita sebagai seorang muslim. Dengan apa? Salat, nutup aurat, sedekah, senyum, bermuamalah yang baik dengan tetangga, menjadi good citizen. Good religion, good Muslim is good citizen. Nah, seperti itu. Jadi menjadi Muslim yang baik itu adalah good citizen. Karena agama Islam tidak pernah mengajarkan hal yang tidak baik. Maka good Muslim is good citizen. And all good all good Muslim pasti good citizen. Gitu. Terima kasih dari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah ya kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu mengenai menjadi Muslim yang baik, yang bermanfaat ya, Ustadz ya, dimanapun Ya, kita berada. Allah ini. Kita akan masuk ke tanya jawab. Tapi sepertinya Mbak Berta mau pantun Mbak Berta karena muncul Nah, sangat tiba-tiba nih. siap Oh, sebagai mau citizen pantun yang dulu, baik ini. Ustadz. Silakan kalau mau minum dulu karena mungkin tadi panjang sekali yang Ustadz berikan kepada kami ilmunya nih, Masya Allah. Silakan, Ustadz. Sangat Mbak luas ya Berta. Mbak Dini, karena membahas ini ya, bahasannya sangat luas sekali ya. Baik Ustadz, silakan beristirahat, membasahi tenggorokan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Batanghari, Sungai Kapuas, ramainya kesibukan kapal melintas, Muslim berkualitas di bumi yang luas, dihantar Ustadz Zulfikar denganlah tuntas. cakep. Sampurasun sampai salam horas, begitu diucap langsung dibalas. Umat Islam Masya, harus bekerja keras, tingkatkan kualitas agar tak tergilas. cakep. Masya Allah. Lop, lop, Anak lop, kucing sempon. tidur, anak kucing tidur tengkurap, tiada bertuan, tiada bertuan, tiada identitas. Keunggulan umat pasti diharap, usaha bersama, doa tanpa batas. Masya Allah. Katanya sih bergaya ala-ala barat, tak sadar diri mengumbar aurat, prahara ujian datang menjerat, siapa tak kuat terjatuh sekarat. Masya. Rimpang kunyit sampai lengkuas, herbal alami tingkatkan imunitas, menjadi muslim berwawasan luas walau hidupnya sebagai minoritas. Masya Allah. Pesawat Garuda kini telah mendarat, membawa presiden beserta diplomat, mampu seimbangkan dunia akhirat, hidupnya mulia di akhirat selamat. Amin. Menyusun rencana di atas kertas, memuat rincian detil dan lengkap, mampu bersaing dan berintegritas, amalkan Al-Quran dalam kata dan sikap. Diaspora Muslim segala riwayat, menyamaratakan tidaklah tepat, tebar manfaat sampai akhir hayat, bijak bersikap segala waktu dan tempat. Pikirkan sebelum keluarkan kalimat, luwes bergaul dan berserikat, walau minoritas tetaplah terhormat, muamalah terbaik di masyarakat. Sebagai minoritas dengan segala nikmat, ada yang sukses, ada yang kandas. Mari membangun keunggulan umat Muslim berakhlak, beriman, dan cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Berta. Love, 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 Mbak Berta. Untuk pantunnya. Terima Amin, kasih. amin. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Ustadz, biasanya kita udah selesai ini Ustadz. Tapi karena apa yang namanya dibahasnya juga cukup cukup penting ya Ustadz ya, khususnya bagi kita yang ada di luar negeri ini. Sebenarnya Ustadz, eh, tema ini berangkat dari pertanyaan sahabat kita Ibu Idar yang menanyakan pernah dibahas sebenarnya kemarin, tapi akhirnya berlanjut Ustadz. Jadi makanya saya pilih tema ini. Jadi Ibu Ida menanyakan, dia menanyakan mengenai salah satu hadis yang menyatakan aku berlepas diri dari setiap orang Islam yang tinggal di negara kafir. Dari situ Ustadz. Dan kita jadi berdebat,
Memang ada Ustadz negara kafir. Apa yang disebut dengan negara kafir? Ada yang tidak setuju dengan negara kafir, karena kan kalau negara kafir ada muslimnya di dalamnya. Gitu. Tadi Ustadz juga sudah sempat menyinggung sebenarnya ya. Apakah pemerintahannya yang kafir? Lalu bagaimana kita bersikap gitu Ustadz? Contohnya misalkan suami saya nggak pernah mau milih presiden gitu ya Ustadz ya di Perancis karena buat dia patokannya nggak soalnya bukan muslim tapi kewajiban dia sebenarnya sebagai warga negara harus memilih presiden gitu kan tapi itu urusan dia ya Ustadz karena buat dia saya nggak mau milih presiden yang non muslim bagi dia seperti itu padahal mungkin non muslim pun juga baik gitu ya Ustadz. Nah, bagaimana nih menurut Ustadz mengenai hal tersebut? Terima kasih Ustadz. Teh Rini habis ini ya Teh Rini. Ya, terima kasih Teh Dini. Masya Allah Bu Berta, pantunnya luar biasa panjang dan menyentuh nih. Eh, Mengenai tadi ya di apa namanya aku berlepas diri dari setiap Muslim yang berada di negara kafir ini kan sebenarnya kalau kita membahaskan ada hadis ada Al-Quran sebenarnya. Ketika kita membahas sebuah hadis, ini konteksnya juga perlu kita perhatikan bahwasanya aku berlepas diri itu artinya adalah secara makna itu artinya berlepas diri dari setiap apa namanya kegiatan ataupun aktivitas muslim ataupun kebebasan seorang muslim di negara tersebut. Nah, maka ketika kita membahas kontekstualis masalah negara muslim dan negara kafir, nah itu tadi apa ciri negara muslim dan apa standar negara kafir gitu kan. Jadi kalau kita menyempitkan dengan sudut pandang dengan negara muslim dan negara kafir, kita akan uh, berfokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu efektif, gitu. Tidak terlalu banyak manfaatnya. Tapi ketika kita melihat memperluas sudut pandang kita, contoh misalnya. Terus kalau dengan negara kafir, bagaimana ini? Ketika kita menyatakan negara kafir adalah negara pemerintahnya tidak mendukung Islam, kafir dan sebagainya. Oke. Lantas apa yang bisa kita lakukan gitu kan? Kalau kita sudah ditakdirkan Allah untuk tinggal di tengah-tengah minoritas, menjadi seorang minoritas di situ. Berarti kan kita memiliki sebuah tanggung jawab. Pertama tanggung jawab pribadi kita dulu. Tanggung jawab pribadi kita dulu kira-kira artinya sebagai seorang muslim di situ apakah kita masih bisa, masih mampu menjalankan syariat Islam dengan baik atau tidak? Karena kalau kita masih bisa menjalankan syariat Islam atau perintah Allah dengan baik di negara tersebut ataupun di tempat atau kawasan tersebut, artinya kita masih leluasa, kita masih bisa. Hanya tantangannya mungkin lebih berat. Tantangannya lebih berat. Nah, maka kita harus memilahkan dulu. Maka seperti yang kami sampaikan tadi, segala sesuatu di dunia itu ada efeknya di akhirat. Memang iya, betul. Cuman Allah Subhanahu wa taala itu melihat hati dan niat kita juga. Contoh, sebagai citizen yang baik, ketika kita berada di dalam negara yang memiliki sistem yang sudah seperti itu, maka kita harus bisa menjadi citizen yang baik. Nah, citizen yang baik ini kalau sudah masalah politik ataupun hal lain kan sudah masalah ranah pribadi itu. Tapi apa namanya selama kita meyakini keputusan yang kita ambil atau pilihan yang kita ambil ini membantu kita untuk leluasa beribadah, membantu untuk mensupport kita dalam kegiatan keislaman di negara tersebut. Why not gitu? Artinya jangan sempitkan cara pandang kita dalam masalah menjadi seorang muslim berkualitas dengan cara pandang, oh saya berada di negara kafir, saya harus kontra terus. Kalau kita kontra dengan sistem, nggak akan sampai. Gitu. Kalau kita kontra dengan, artinya kita malah jadi pemberontak di situ, pembelot gitu. Sedangkan ketika kita menjadi pemberontak, nah yang kita perjuangkan itu apa? Gitu kan? Kita harus melihat dulu, ada priority garis besarnya, ada priority yang mana kalau kita sentuh wilayah itu menjadi polemik, yang menjadi masalah yang akhirnya kita terkena imbasnya. Jadi maksud saya adalah ketika kita berada di tengah-tengah mayoritas atau menjadi seorang minoritas di sebuah tempat, selama kita bisa menjalankan syariat Islam kita dengan baik, itu artinya kita masih dalam keadaan baik-baik saja, tidak jadi masalah. Nah, kita fokus pada khairu ahsanu amala tadi.
maka kita jangan sampai mengurusi sesuatu hal yang bukan menjadi urusan kita, yang itu sudah menjadi apa namanya, sudah diurus orang lain dan kita pun tidak memberikan efek yang cukup apa namanya, cukup besar di situ, akhirnya terporsir tenaga kita untuk membuat ahsanu amala tadi, ya kan? Ahsanu amala apa? Nah, ini kan ahsanu amala. Jadi kajian MPP ini ahsanu amala daripada kita bertengkar masalah sistem negara kafir gitu maksud saya. Nah, kalau kalau kita sudah berada di situ, alhamdulillah bisa kajian. Ini kan kajian tidak disadap oleh pemerintah ataupun kajian ini menjadi bukti menjadi bukti kalau sebuah apa namanya, warga negara yang tidak baik adalah kajian, kan tidak, artinya itu sudah mengebiri hak kita sebagai pembelajar sebagai muslim kalau gitu. Nah, artinya ketika kita membahas masalah negara ini, negara itu identik dengan pemerintah satu, kemudian kedua dengan manusia, dan itu dinamis. Jadi negara itu sifatnya dinamis, ganti pemerintahnya, ganti kebijakan gitu. Maka yang bisa kita buat adalah sejauh mana ikhtiar kita, usaha kita dalam kebijakan ini supaya nanti pro terhadap Islam, pro terhadap Muslim, memudahkan kita untuk beribadah, memudahkan kita untuk masalah yang pembuat kebijakan yang nggak masuk Islam itu urusan belakang, bukan urusan kita. Gitu. Tapi ketika kebijakan yang dia buat membuat kita lebih tenang beribadah, membuat kita lebih nyaman, memajukan daerah, menambah masjid dan sebagainya, alhamdulillah. Nah, itu kalau kita membahas konsep negara. Jadi kalau kami pribadi, memang biladul kufar itu istilah. Biladul kufar itu artinya negara kafir, itu istilah. Di mana negara kafir adalah sistem pemerintahannya yang tidak sesuai syariat atau tidak menggunakan Islam. Itu istilah pemerintahan. Kalau negara, nah sekarang saya tanya, nah negara Islam yang bagaimana? Karena zaman Rasulullah dulu pakainya khilafah gitu, adanya khulafaur rasyidin. Ya, jadi bahkan negara Islam pun kan ada standarnya masing-masing. Ada yang A, ada yang B, C, D, sampai akhirnya perang yang menumpahkan darah gitu kan. Nah, bagaimana? Maka sistem negara Islam yang bagaimana yang kita harapkan seperti itu. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dihadapkan dengan sebuah polemik berada di tengah-tengah minoritas, kita melihat dulu dengan kacamata yang luas. Masya Allah, Allah masih kasih kita nikmat, bisa beribadah, bisa hidup, bisa makan minum yang halal dan sebagainya. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Maka apa namanya, istilah negara Muslim, negara kafir itu hanya dalam ranah mungkin kebijakan pemerintahan, tapi bukan berarti orang yang tinggal di negara kafir dicap kafir, tidak. Orang yang tinggal di negara kafir, ketika dia ahsanu amala tadi, melakukan sholat dengan terbaiknya, puasa terbaiknya, nyari makanan halal terbaiknya, dia sudah memiliki pahala yang luar biasa banyak, luar biasa besar, dan itu jihadnya dia. Selama dia tidak terbawa arus, ya mohon maaf. Artinya kalau sistemnya itu sudah mewajibkan semua dan dia terbawa arus, ya itu memang sudah bukan negara kafir lagi, sudah saya bukan mengatakan bumi kafir, sudah menjadi sebuah sistem yang akhirnya kita tidak survive di situ. Semoga menjawab. Masya Allah, sangat menjawab, Ustaz. Jawab, Ustaz. Terima kasih. Sekarang ke Teh Rini masih ingin bertanya, Teh Rini? Ya, Teh Dini, terima kasih kesempatannya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Teh Dini dan Ibu-Ibu semua. Waalaikumsalam. Saya ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Jadi tadi Ustadz kan mengatakan bahwa sebagai Muslim, meskipun tinggal di negara minoritas, jangan sampai kehilangan identitas dan berusaha tetap menjadi Muslim yang baik begitu. Tapi kadang-kadang itu Ustadz, pengalaman saya tuh bertemu dengan sesama muslimah yang tinggal di negara Jerman ini tuh, kadang-kadang kita tuh berteman tuh, pertemanan itu bisa menjadi rusak, Ustadz, karena misalnya saya ingin menasehatin teman saya ini, kan kata Ustadz tadi kan kita sebagai muslim harus saling menasehatin gitu. Nah, ini mantan teman, udah jadi mantan teman, Ustadz. Karena dia marah.
saya nasehatin, meskipun saya tuh menasehatinya udah berusaha dengan cara yang terbaik, dengan selembut mungkin. Kayak misalnya nih, contoh nih, eh, saya tahu teman saya itu beli makanan haram di depan saya untuk dikasihkan ke anaknya. Dan saya tahu betul bahwa dia itu muslimah karena kami berkenalan bertemu bersama itu pada saat sholat Idul Fitri. Jadi suatu ketika saya diajak teman saya ini untuk membantu programnya. Jadi beliau ini Masya Allah, beliau punya program kayak organisasi untuk mencari orang tua asuh begitu di Eropa. Tapi anak asuhnya ini di Indonesia, Ustadz. Dan saya diminta untuk menjadi guru bervolunteer gitu, mengajar anak-anak asuh ini lewat Zoom begitu. Saya setuju, Ustadz. Tapi semua itu menjadi rusak ketika kami belanja bersama, dia ngajak saya belanja bersama dan saya tahu dia membeli babi itu untuk dikasihkan anaknya. Langsung saya ingatkan bahwa ayo saya antar, ada toko halal nggak jauh dari sini, jangan beli yang ini haram. Kenapa harus dikasihkan ke anak? Katanya ini sosis buat anak dan udah biasa, Ustadz. Terus saya baca itunya, komposisinya itu babi semua, Ustadz. Saya bilang, jangan dikasihkan anak, ini babi. Terus dia jawabnya, udah biasa, udahlah, nggak apa-apa. Atau juga nggak sering-sering. Dan saya nggak makan, yang makan tuh anak. Lah, justru dikasihkan buat anak, gitu saya bilang. Ayo, saya antar. Tapi dia nggak mau. Udah, akhirnya saya diem aja, Ustadz. Karena saya nggak mau bertengkar ya, kan posisi kami di supermarket. Terus setelah di rumah, saya hubungin dia lewat telepon. Saya beri nasihat baik-baik. Dan akhirnya dia malah ngasih ngutip surat Al-Kafirun, Ustadz. Katanya, udahlah, Allah itu urusan urusan saya kita masing-masing. Kamu nggak usah ikut campur gitu. Intinya dia jadi marah gitu, Ustadz. Dan dia memutuskan hubungan kerjasama yang belum terlaksana itu. Jadinya akhirnya rusak. Dan ini ya, pengalaman seperti ini itu nggak cuman sekali ini sayangnya Ustadz. Jadi pertanyaan saya tuh, bagaimana caranya kita menghentikan kemungkaran yang terjadi di depan mata pada saat teman baik ya berbuat seperti ini tuh kita bagaimana cara menghentikannya? Saya berprinsipnya begini Ustadz, kalau misalnya udah nggak bisa dinasehatin, ya sudahlah walaupun terpaksa kehilangan pertemanan, lebih baik saya menjauh begitu. Itu Baik, prinsip aja. Teh Rini, waktunya sudah mau habis. Mohon maaf. Ya itu Bisa dijawab langsung oleh ya, Ustadz. silakan Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Rini, Masya Allah, semoga selalu sehat, Amin. kita selalu dalam keimanan ya. Baik, ini masalah-masalah yang memang cukup sering dan klasik ya Teh Dini dan Mbak Rini ya. Jika kita memiliki sahabat, memiliki sebuah pertemanan yang baik, sehingga harus hilang pertemanan kita karena satu dan lain hal. Tapi perlu kita adil dalam menyikapi hal ini. Bahwasanya saya juga punya teman, kami juga punya sahabat dan lain sebagainya. Dan ketika kita dihadapkan dengan permasalahan yang fardu ain itu urusannya dengan halal haram itu fardu ain. Jadi halal haram, sholat tidak sholat itu sudah fardu ain. Artinya urusan-urusan yang mana itu adalah kemungkaran dan kita dituntut untuk apa namanya mencegah kemungkaran tersebut. Nah, maka memang kalau kita, jadi kan kita dihadapkan dengan sebuah hadis ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati bilisanihi. Fa in lam yastati biqalbihi. Fadzalika at'aful iman." Jadi Rasulullah SAW bersabda, apabila di antara kita melihat sebuah kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Tangannya dulu didahulukan. Kalau tidak bisa, dengan lisannya. Kalau tidak bisa, dengan hatinya. Maka ini tingkatan ketika kita melihat kemungkaran. Beda dengan dakwah. Kalau dakwah kan bil hikmah dulu, dengan halus, dengan tenang. Tapi ini ada nyambung ini. Rumusnya di sini nyambung. Jadi kita di satu sisi mencegah kemungkaran, di satu sisi kita berdakwah. Ya, tadi sudah disebutkan Teh ini dengan cara yang baik, halus dan sebagainya. Dan kita semua yang hadir di sini tahu
bahwasanya permasalahan tadi yang disampaikan sudah permasalahan fardu ain, permasalahan urusan dunia dan akhirat, urusan surga dan neraka di situ karena masalah babi, masalah haram gitu. Beda ceritanya kalau masalah eh, apa namanya? Pengawet dan tidak mengawet, makanan sehat dan tidak sehat. Nah, itu kan masalah yang jangan sampai gara-gara itu kita kehilangan pertemanan, oke lah gitu. Kita tidak perlu membahas itu yang oh ini pakai pengawet, ini tidak, ini terlalu manis, itu tidak. Tapi kalau sudah masalah hubungan dengan surga dan neraka, itu artinya bukti kasih sayang kita. Jadi ketika kita melihat saudara kita, sahabat kita sedang tidak sadar mungkin, atau malah mungkin dengan sadar mau masuk neraka secara sukarela, kemudian kita mengulurkan tangan kita untuk menariknya menuju surga dengan semaksimal kita, itu artinya kita mengupayakan hadis Nabi tadi. Kita melihat kemungkaran, kita berusaha mencegah dengan tangan. Tangan itu artinya perbuatan semaksimal kita. Kita sudah bawa ini toko yang tidak ada babinya ini, itu sudah semaksimal itu. Walaupun dengan hikmah tadi, dengan cara yang baik, lembut, sudah 2 checklist di situ. Tapi kalau memang sudah tidak berubah atau bahkan memutus tali silaturahim ataupun tidak berteman kembali, artinya memang kadang-kadang kita harus mengorbankan sesuatu demi maslahat yang besar. Nah, artinya uh, Teteh sudah menyelamatkan, sudah selesai kewajibannya di situ sebenarnya. Kewajiban untuk mengingatkan sudah selesai. Kewajiban untuk mengajak ke surga sudah selesai di situ. Tapi kembali lagi, ini seperti kisahnya Abu Thalib kan? Abu Thalib dengan Nabi Muhammad SAW di waktunya meninggal beliau. Jadi Abu Thalib itu kan meninggal di sampingnya Nabi, cuman tidak bersyahadat. Jadi Nabi Abu Thalib pamannya Rasulullah tuh meninggal di sampingnya Nabi. Rasulullah ada. Rasulullah, ayo Abu Thalib syahadat, tapi Abu Thalib tidak syahadat. Apalagi teman, itu paman Nabi loh. Paman Nabi saja tidak mendapatkan hidayah. Apalagi kita selaku manusia biasa, orang-orang biasa yang terbawa arus sangat mudah gitu. Maka ketika kita menghadapi semen, jangan sampai kita malah ikut-ikutan terbawa arus mengiyakan, auzubillah. Jangan sampai oh ya udah nggak apa-apa sekali-sekali, jangan sampai seperti itu, nggak bisa. Kalau iya nggak apa-apa untuk pemanis buatan, nggak apa-apa sekali-kali. Iya nggak apa-apa untuk pengawet, nggak apa-apa. Ya, sambil pelan-pelan masalah kesehatan ya. Tapi kalau sudah masalah haram dan halal, kita harus tegas di situ. Posisi kita di mana? Ya, seperti Palestina sama. Posisi kita di mana? Posisi kita dukung ataupun tidak mendukung, pro ataupun itu kan kita harus menetapkan posisi kita. Sama dengan masalah tadi halal dan haram, kita harus tetapkan posisi kita dulu. Kalau kita menempatkan posisi kita di posisi haram, artinya kita sudah sampaikan itu tidak boleh dimakan, itu tidak. Tapi ternyata ada pengorbanan di situ, yaitu adalah kehilangan pertemanan, ya berarti Allah mentakdirkan seperti itu. Tapi jangan, insya Allah tetap didoakan saja. Didoakan semoga Allah kasih hidayah, karena kadang-kadang doa kita itu nyampe. Ya, Allah yang membolak-balikkan hati. Demikian. Jadi insya Allah kita semua akan dikumpulkan dengan yang se-circle, dikumpulkan dengan yang sepemahaman, seakidah, seislam, yang saling menasihati dalam kebaikan. Jadi kalau ada orang yang denial ataupun orang yang belum bisa menerima kebenaran dari kita, cukup Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan merubah dan memberikan hidayah. Semoga menjawab. Jadi barakallahu fiik, semoga tadi yang disampaikan itu menjadikan sebuah keimanan yang bertambah buat Teh Rini, dan posisi Teh Rini sudah betul, sudah jelas berada di putih, bukan abu-abu, bukan di hitam. Jadi halal itu jelas, haram itu jelas. Walaupun kadang-kadang harus kehilangan pertemanan, nggak apa-apa. Yang penting itu masalah fardu ain ya. Jangan sampai kalau masalah yang sepele kita kehilangan. Masalah bahas hadis satu kehilangan teman, jangan. Masalah yang tidak hubungannya dengan surga dan neraka, jangan sampai kehilangan teman. Semoga bermanfaat. Amin. Wa fiki barokallah. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Masya Allah Ustadz, jawabannya pas sekali Ustadz ya. Jadi memang jangan takut kehilangan teman juga. Kalau memang bisa, takutnya ya malah membawa kita ya istilahnya. Ya. Betul. Baik, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir Ustadz, dan pertanyaan dari Teh Diba.
Kita sepakat semua bumi adalah milik Allah dan hidayahnya tidak terbatas pada satu negara. Apa alasan dibalik anjuran hijrah? Ini menyambung Ustadz. Saya ingin bertanya karena doa saya itu Ustadz adalah saya ingin ditempatkan di suatu tempat. Salah satunya Allah ya, kalau bisa Indonesia ya Ustadz ya idealnya. Hmm. Di mana saya bisa beribadah dengan nyaman, dengan tenang bersama keluarga gitu Ustadz ya. Suami, mungkin anak atau cucu atau gimana Ustadz. Salah satunya juga karena keluarga saya kan punya pesantren Ustadz ya. Tapi saya Hmm. jadi sering bertanya Ustadz, karena setiap kali saya doa seperti itu yang ada besokannya misalnya suami saya tiba-tiba jadi sering Jumatan ngajak saya Ustadz. Jadi saya jadi mulai berpikir, aduh sebenarnya Allah tuh maunya apa sama kita gitu Ustadz. Silakan Ustadz, enggak. Baik, mengenai anjuran hijrah ya. Hijrah itu kan artinya pindah sebenarnya kalau secara bahasa sederhananya. Cuman kita perlu melihat apa namanya, agak flashback ke belakang di saat Rasulullah SAW mendapatkan perintah hijrah. Jadi Rasulullah SAW dulu perintah pertamanya itu bukan hijrah, tapi adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah. Jadi Rasulullah itu dulu perintahnya dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu, dari pintu ke pintu, door to door. Buka pintu, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam, ayo Islam. Kemudian turun ayat yang menyatakan dakwah secara terang-terangan. Kum fa'andir itu kan. Ya yuhal mudathir kum fa'andir. Jadi Rasulullah mendapatkan perintah sama Allah untuk berdakwah terang-terangan. Nah, disitulah ujian mulai berdatangan. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan di tengah-tengah kaum Quraisy di kota Makkah. Berapa lama, 1 tahun, 2 tahun, akhirnya sekian kurun waktu lama itu yang didapatkan Rasulullah hanyalah cobaan, ujian, di apa namanya, dipersekusi, kemudian disakiti oleh kaum kafir Quraisy, gitu kan. Baru kemudian Rasulullah mendapatkan perintah hijrah, di mana ternyata hikmah hijrah dari Mekah waktu itu kan ke Yastrib dulu, ke Ethiopia, kemudian ke Madinah dan sebagainya. Jadi perpindahan Nabi Muhammad SAW ini yang pertama karena satu perintah Allah. Yang kedua adalah mencari tempat yang lebih baik. Nah, artinya ketika kita memahami hijrah itu adalah kita perlu melihat kembali apakah tempat yang akan kita pindahi ini lebih baik dari tempat sekarang atau tidak. Nah, ini menjadi satu poin yang perlu kita pertimbangkan. Jangan sampai ternyata kita malah berhijrah dan kita tidak menjadi lebih baik di sana. Maka hijrah ini perlu dimaknai secara luas, bukan hanya perpindahan saja. Contoh dari Solo ke Jakarta gitu. Jadi hijrahnya ngapain? Nyari kerjaan lebih layak. Oh, oke, berarti sebatas itu. Ternyata yang sebelumnya di Solo mungkin bisa sholat 5 waktu ke masjid, bisa slow living dan sebagainya. Ternyata di Jakarta ketinggalan terus, subuhnya jam 7 jelasnya. Artinya kita hanya hijrah tempat, hijrah secara ekonomi, tapi tidak hijrah secara ibadah gitu kan. Artinya tempat yang baru malah menjadikan kita jauh sama Allah. Nah, maka di sini kalau kita garis bawahi, ketika kita hendak berhijrah, nah, hijrahnya apa dulu nih? Karena hijrah itu ada juga yang menjadikan hijrah itu tidak perlu pindah tempat. Hijrah circle. Nah, hijrah circle kan juga ada. Yang biasanya circle kita dengan orang-orang diskotik, orang-orang yang suka mabuk, orang-orang terus kita hijrah circle yang positif, suka ngaji, kajian, itu kan sudah hijrah. Artinya lingkungan yang sebelumnya kita tidak baik, pindah ke lingkungan yang lebih baik, itu hijrah. Maka hijrah tidak melulu terbatas dengan tempat. Circle itu juga bisa hijrah. Nah, tadi Teh Dini menyampaikan Jumat dan sebagainya. Nah, tapi perlu juga dipahami, bisa jadi Allah memberikan hikmah keberadaan Teh Dini dan keluarga mungkin di Perancis ya atau di Paris ini ternyata menjadi magnet untuk agama Islam tumbuh kembang di sana. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi kalau nanti Teh Dini ataupun keluarga pindah ke Indonesia, MPP di Perancis bubar, semuanya malah pindah, nggak ngaji, nggak ada yang kajian ilmu Islamnya, ternyata ada menjadikan tidak lebih baik gitu kan. Nah, ini perlu kita kaji gitu. Tapi insya Allah apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu yang terbaik, itu yang terbaik. Kita hanya bisa berusaha gitu. Tapi selalu pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Maka
Tadi kalau masalah hijrah, tadi yang ditanyakan di chat oleh Mbak Adiba ya, kita sepakat semua bumi Allah ini yang luas, milik Allah, tidak terbatas oleh negara. Nah, di balik anjuran hijrah itu adalah anjuran hijrah yang mana ini? Kalau kita yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad itu adalah hijrah menjadi lebih baik. Bahkan hijrah tanpa pindah tempat pun bisa. Hari ini kita hijrah bisa, misalnya hari ini kita sholat subuh jam 7, besok kita sholat subuh jam 5, itu sudah hijrah. Hijrah itu. Nah, hijrah itu bisa dimaknai seperti itu. Hari ini kita ngopi, gibah, ngomongin orang, studi tokoh gitu. Besok kita ngopi, ngomongin kajian. Itu hijrah. Walaupun tempat kopinya sama. Jadi hijrah itu di mana adalah menjadi lebih baik. Di mana menjadi lebih baik ini dipengaruhi faktor circle, lingkungan, tempat, faktor diri sendiri, yang paling penting faktor kita sendiri, dan faktor lingkungan, keluarga, dan lain sebagainya. Semoga menjawab. Barakallah. Masya Allah Ustadz, hijrah itu jadi tidak selalu berkaitan dengan tempat, tapi menjadi pribadi yang jauh lebih baik, Muslim yang lebih baik ya Ustadz ya. Salah satunya adalah perpindahan circle. Ini saya rasakan banget Ustadz, perpindahan circle yang luar biasa, tidak mudah ya Ustadz ya. Menjadi sendiri saya sempat mengalami itu Ustadz ya. Jadi sendiri, tidak punya teman itu juga pernah saya alami Ustadz ya. Dan Alhamdulillah dengan MPP walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi Masya Allah Ustadz, teman-teman di MPP ini menjadi penguat saya justru. Jadi saya berterima kasih di sini dengan teman-teman MPP menjadi teman-teman penguat saya. Saya doakan mudah-mudahan insya Allah kita bisa berjumpa ya nanti di akhirat di surga. Ya Allah, amin, 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 ya Rabbal alamin. Baik Ustadz, waktunya sudah selesai. Masya Allah hari ini kalau kata orang kajiannya jadi lupa namanya apa istilahnya tuh bergizi apa gendut atau apa gitu ya istilahnya anak-anak muda sekarang Daging. saya sampai daging, iya benar daging Karena istilahnya mau seperti itu. kurban ini harus ingat daging, daging. Iya, alhamdulillah saya sudah memberikan untuk kurban Ustadz. Alhamdulillah kasih rezeki. Ya, alhamdulillah setiap tahun alhamdulillah ada rezekinya. Baik, baik Ustadz, silakan untuk menutup kajian yang luar biasa hari ini. Masya Allah, terima kasih Barakallah, benar-benar Ustadz atas ilmunya dan juga doanya bagi kami semua. Silakan Ustadz. Mangga. Baik, alhamdulillah terima kasih Teh Dini dan semua yang hadir di sini. Mari kita tutup akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan namin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ghfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa keluarga kami, dosa anak cucu kami, ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang tercinta yang telah mendahului kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang selalu taat pada perintahmu, ya Allah. Semoga Engkau kumpulkan keluarga kami semuanya di surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Janganlah Engkau jadikan kami bercerai-berai, ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami saling suuzon, saling memusuhi satu sama lain, saling menebar fitnah, ya Allah. Persatukanlah kami semua dalam cinta dan kehangatan, ya Allah. Persatukanlah kami dalam ukhuwah Islam yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah MPP ini adalah sekoci akhirat, sekoci penyelamat dunia dan akhirat bagi kami, keluarga kami, anak cucu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tetapkanlah kami dalam istiqomah, dalam ibadah kepadamu, ya Allah, dalam ibadah menyembahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kenikmatan kepada anak-anak kami
di saat kami tua nanti, di saat pembaringan kami nanti, di usia senja kami mereka datang menjadi anak-anak yang saleh solehah yang selalu menuntun kami. Ya Allah, berilah kami kenikmatan anak-anak kami datang di akhir hayat kami mengucapkan, menuntun kami mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berilah kami pemimpin yang baik-baik, perbaikilah pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami guru yang baik-baik, perbaikilah guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami orang tua yang baik-baik, perbaikilah orang tua kami. Ya Allah, berilah kami, jadikanlah kami orang tua yang baik, jadikanlah kami ibu-ibu yang baik bagi anak-anak kami. Ya Allah, berilah kami anak-anak yang baik-baik, perbaikilah anak-anak kami. Berilah kami masyarakat yang baik, perbaikilah masyarakat kami. Berilah kami umat Islam yang baik, perbaikilah umat ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teteh-teteh sekalian yang hadir. Semoga sehat semuanya. Semoga kita semuanya bergandengan tangan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Maaf, saya agak sedikit haru tadi. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas waktunya, atas ilmunya. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Ustadz. Jazakallah khairan untuk Ustadz dan juga terima kasih kepada teman-teman saya. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu di kajian berikutnya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Ustadz. Terima kasih Ustadz, Teh Dini, Teh Alfi, Teh Desi, Kak Dini, terima kasih terima Ustadz. kasih Kak Ustadz, Kak Dini. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua. Waalaikumsalam. Amin.